Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Amelia Putri, NPM 61213. Saya dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mutasi gen pada sintesis protein dan cara mengantisipasi cacat bawaan lahir. Di sini ada pengertian mutasi. Mutasi gen atau disebut juga mutasi titik, yaitu point mutation, adalah perubahan urutan satu atau dua pasangan DNA yang menyusun gen. Urutan nukleotida dalam sebuah DNA disalin dengan kesalahan yang sangat kecil, yaitu kurang dari satu kesalahan untuk setiap 10 miliar nukleotida. Lalu, perubahan pada sekuens basa DNA akan menyebabkan perubahan pada protein yang dikode oleh gen. Contohnya, bila gen yang mengkode suatu enzim mengalami mutasi, maka enzim yang dikode oleh gen mutan tersebut akan menjadi inaktif atau berkurang keaktifannya akibat perubahan sekuens asam amino. Lalu, mutasi gen terjadi selama proses translasi dan ataupun transkripsi pada saat sintesis protein. Lalu, ada sintesis protein. Proses di mana kode genetik yang dibawa oleh gen diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Di sini ada gambarnya, bisa dilihat. Di sini terdapat DNA, RNA, lalu protein. Di DNA ini terjadi proses transkripsi, lalu di RNA terjadi proses translasi dan menjadi sebuah protein. Lalu ada ekspresi gen. Bisa dilihat juga gambarnya. Di sini ada proses transkripsi, translasi, dan sebuah protein. Di sini terdapat methionine, prolin, leucin, alanin, dan arginin. Lalu ada asam nukleat. Polimer berbentuk rangkaian nukleotida yang antar jalurnya dihubungkan oleh pasangan basa nitrogen melalui ikatan hidrogen yang sifatnya lemah. Polimer monukleotida terdapat gula, yaitu ribosa, dan deoksiribosa. Lalu yang kedua basa nitrogen, ada purin, yaitu adenin dan guanin, ada primidin, yaitu sitosin, timin, dan urasial. Yang ketiganya ada fosfat. Terjadinya mutasi bisa dikategorikan menjadi 3 fase. Yang pertama, laju mutasi adalah suatu besaran yang mewakili suatu usaha pengukuran banyaknya peluang kejadian mutasi spesifik yang terjadi di dalam satu satuan atau waktu tertentu. Yang kedua, frekuensi mutasi adalah frekuensi suatu macam mutasi atau mutan yang spesifik dijumpai dalam suatu populasi sel atau individu. Populasi sel dapat berupa gamet, yaitu dalam organisme tingkat tinggi, atau spora aseksual, atau setiap tipe sel lainnya. Yang ketiga, induksi mutasi. Frekuensi mutasi bisa ditingkatkan dengan menggunakan agen yang bisa meningkatkan frekuensi mutasi dibandingkan frekuensi mutasi alami. Agen ini disebut mutagen. Beberapa agen yang bisa meningkatkan frekuensi mutasi adalah radiasi sinar X, sinar 7G, sinar ultraviolet atau UV, dan bahkan kimia EMS, etil metanesulfonat. Lalu ada DNA, yaitu kode genetik susunan asam amino dari suatu protein disimpan dalam DNA. DNA terdapat dalam kromosom dari inti sel. DNA terdiri dari 2 rantai polinukleotida yang berbentuk heliks ganda. Bentuk ini dipertahankan oleh ikatan hidrogen dari pasangan basa purin dan primidin. Fungsi DNA: 1. Mewariskan informasi genetik pada keturunannya. Yang kedua, menyimpan informasi genetik atau kode genetik protein-protein tubuh. Yang ketiga, DNA dapat mengalami mutasi yang menguntungkan, sama dengan evolusi yang merugikan penyakit dan kelainan keturunan, yaitu mutasi gen adalah perubahan susunan nukleotida suatu gen. Molekul DNA pada organisme. Tidak semua berbentuk linear, ada yang berbentuk sirkuler, misalnya DNA pada bakteri, DNA pada virus, DNA pada mitokondria, DNA pada kloroplas. Pada umumnya, perangkat genetik pada suatu organisme sama, hanya beberapa berbeda ekspresi. Di sini ada eukariot molekul DNA.
Sebagian besar di inti terdapat DNA terikat protein kromatin plus DNA plus histon plus protein non-histon plus RNA, yaitu sedikit di luar intinya, yaitu misal mitokondria, kloroplas tidak dapat mengandung histon, pada umumnya sirkuler. rRNA atau ribosomal RNA berbentuk rantai tunggal nukleotida yang pada daerah tertentu melipat balik sehingga mirip rantai rangkap. Merupakan RNA yang terbanyak dalam sel, disintesis dari prekursor atau gen khusus dalam kromatin dalam reaksi yang dikatalis oleh enzim. Dikode dari DNA dalam nukleus, menyatu dengan protein, kemudian menempati ribosom dan sitoplasma. Fungsi RNA yang pertama sebagai perakit protein, yang kedua RNA meskipun tidak digunakan selalu berada di dalam ribosom. Lalu ada DNA dan RNA. DNA ada molekul gula yaitu deoksiribosa. Lalu ada basa nitrogen yaitu ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Terdapat pada kromosom dalam nukleus mitokondria plastisida sentriol berbentuk rantai ganda, yaitu 2 jalur rantaian nukleotida. Lalu di sini ada RNA. Terdapat molekul gula yaitu ribosa. Basa nitrogen yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Terdapat pada nukleus dan ribosom dalam sitoplasma. Berbentuk rantai tunggal yaitu 1 jalur rantaian nukleotida. Baik, lalu selanjutnya ada cara mengantisipasi cacat bawaan lahir. Yang pertama, mengonsumsi makanan sehat untuk ibu hamil yang bergizi dan bernutrisi sehingga cara yang bisa ditempuh untuk mendukung perkembangan bayi dalam kandungan sehingga risiko bayi lahir cacat dapat terhindarkan. Yang kedua, konsumsi asam folat dapat mencegah terjadinya cacat pada tabung saraf bayi, mencegah terjadinya kerusakan pada otak dan sumsum tulang belakang, dan mengurangi risiko bayi alami bibir sumbang ataupun cacat jantung. Untuk mencukupi asupan asam folat selama kehamilan, disarankan untuk mengonsumsi bayam, brokoli, jagung, kailan, kubis, kacang-kacangan, pisang, jeruk, melon, salmon, ati ayam, buah bit, dan pepaya. Konsumsi asam folat dalam bentuk suplemen juga disarankan dokter agar asupan asam folat dapat tercukupi dengan baik. Yang ketiga, berhenti merokok. Berhenti merokok merupakan langkah bijak yang bisa mama lakukan dalam mencegah bayi lahir cacat, sebab merokok selama kehamilan dapat mengakibatkan bayi lahir prematur dan bayi lahir cacat seperti alami bibir sumbing. Bagi mama yang perokok pasif, hindari paparan asap rokok juga ya, untuk mengurangi efek buruk dari rokok pada bayi yang dikandung. Lalu yang keempat, berhenti mengonsumsi alkohol. Sebab kemungkinan alkohol tersebut masuk ke dalam peredaran darah dan tali plasenta bayi bisa saja terjadi. Jika dialami, perkembangan janin bisa saja terganggu dan juga bisa meningkatkan risiko bayi lahir cacat. Nah, tak hanya meningkatkan risiko bayi lahir cacat saja, konsumsi alkohol pada wanita hamil juga bisa meningkatkan risiko keguguran. Yang kelima, cegah terjadinya infeksi. Beberapa infeksi selama kehamilan bisa berdampak buruk terhadap tumbuh kembang bayi dalam kandungan, dan juga mungkin dapat menyebabkan bayi lahir cacat. Karena itu, untuk mencegahnya kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan dengan baik, seperti mencuci tangan, pakai sabun hingga bersih setiap mengerjakan ataupun setelah menyelesaikan sesuatu. Yang keenam, lakukan vaksinasi. Melakukan vaksinasi tertentu baik sebelum ataupun saat hamil merupakan hal yang penting
Dengan melakukan vaksinasi, resiko bayi lahir cacat dapat diminimalisir sehingga bayi dapat tumbuh lebih sehat. Perlu untuk berkonsultasi kepada dokter mengenai vaksinasi yang disarankan demi menunjang kesehatan mamah dan bayi yang ada di kandungan. Baik, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan kata ataupun lisan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.